Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau memperkenalkan diri. Nama saya Sri Astuti dari Unit Kerja SD 5 Bulung Cangkring, mahasiswa PPG Daljab Angkatan 2 tahun 2023. LPTK Universitas Muria Kudus. Hari ini mau melaksanakan pembelajaran bidang studi matematika kelas 5 bab 8 pecahan dengan topik atau tujuan menjumlah dan mengurangkan bilangan cacah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di bawah nanti menyebut adalah yang dibagi. Untuk hari ini nanti kita mempelajari tentang pecahan, yaitu cara menjumlah dan mengurangi penjumlahan dan pengurangan pecahan. Untuk itu nanti kamu setelah mempelajari pelajaran ini penjumlahan dan pengurangan, nanti kamu harus bisa. Oke, nanti kamu harus bisa atau dapat. Nah, yang pertama nanti tujuan
tujuan pembelajaran hari ini nanti kamu diharapkan tujuan pembelajaran hari ini masalah pecahan nanti kamu harus bisa setelah selesai pelajaran ini kamu nanti harus dapat satu, dapat menyatakan pecahan satuan sebagai berbagai pecahan. Yang kedua, nanti harus dapat memikirkan aturan antara penyebut dan pembilang pecahan setara atau sama. Yang ketiga, kamu dapat memahami cara menyamakan penyebut. Yang keempat, kamu nanti harus dapat menjumlahkan dan mengurangkan pecahan yang penyebutnya sama. Yang kelima, nanti kamu harus dapat menjumlahkan dan mengurangkan pecahan yang penyebutnya berbeda. Nah, itu nanti pelajaran yang kita pelajari hari ini. Nanti kamu harus dapat untuk bisa. Oke. Sebelum pelajaran, coba sekarang bagi kelompok dulu. Ya? Ada berapa kelompok? 4. Ya, nih saya baginya. Untuk kelompok 2, mana kelompok 2? Kelompok 2 mana? Kelompok 2 mana? Kelompok 3? Kelompok 4? Kelompok 1? Sudah membentuk kelompoknya semua. Sekarang kita tadi sebelum pelajaran kamu sudah dapat tujuannya sudah. Sekarang sebelum pelajaran dimulai, kita mau yel-yel dulu. Saya dengan tepuk bahagia. Siap? 1, 2, 3. Tepuk bahagia. Sekarang untuk pelajaran hari ini kita mulai. Coba dibuka, dikeluarkan bukunya matematika. Yuk dibuka. Dibuka halaman 130. Yuk dibuka 130. Sudah ketemu semua? Nah, sekarang silakan. Semua. Nah, sekarang Bu Guru mempunyai buah apa ini namanya? Siapa yang sudah pernah makan buah semangka? Gimana rasanya, Mika? Enak. Selain enak? Semangka ini nanti saya bagi. Nih, semangkanya Bu Guru ini berapa? 1 ini kalau saya bagikan, saya kasihkan, masih utuh ya? Saya bagikan kepada Ika Endar. Berapa bagiannya Ika mendapat bagian? Berapa? 1. Ini 1 pakai enggak tak bagi 1 enggak. Berarti Endar mendapat bagian 1. Nah, sekarang ini saya mau bagi, saya pecah. Nah, oke. Nah, sekarang ini berapa? 1. Nah, nih saya tulis dulu, saya pasang dulu. Tadi yang saya kasihkan ke Endar. Nah, tadi saya gambar dulu. Ini tadi semangkanya Bu Guru tadi berapa? 1. Saya kasihkan ke Endar.
kabeh, tak kena kabeh. Berarti bagiannya enggak berapa? 1. Terus sekarang ini 1 akan saya bagi. Saya pecah. 1 saya bagi menjadi berapa bagian ini? 1 saya pecah menjadi 2 bagi. 1 bagian ini berapa nilainya? 1 1. Nah, saya pilih. Oke, nanti semakannya dulu 1 saya bagi. Menjadi 1 bagian. 1 bagian ini berapa nilainya? 11. Mas itu tak bagi no, kok Endah lagi. Endah mendapat bagian 1 11. Berarti ini separuh, bawah setengah. Kira? Terus ini kan saya 1. Kira? Saya bagi lagi. Nah, saya bagi lagi. Nah, saya bagi lagi menjadi berapa bagian ini? 4. 2, 3, 4. Berarti saya kasihkan ke Adi. Nah, berarti Adi mendapat bagian berapa ini? Berapa? 1. Jadi ini ya. Nah, gambarnya ini. 1 tak bagi 4. 1 tak bagi 4. Saya kasihkan ke Adi berarti berapa? 1 ya? 11. Terus sekarang lagi. Terus ini ini 1 lagi masih utuh. Oke? Saya bagi lagi. Ini saya bagi lagi menjadi berapa bagian? 1, 2, 3. Bang 1 tak bagi. Sekarang 1 bagiannya saya berikan kepada Vika. Kira? Berarti bagian Vika mendapat bagian berapa? 1. Bagi menjadi 3. 1 bagiannya sama dengan 3.
awas aja. Ya, siapa yang berani maju? Nah, ibaratnya gambar, ya, kalau ini roti boleh, si mantap boleh. Dengan penyebut yang sama dan penyebut yang berbeda, nanti caranya bagaimana kamu harus memperhatikan dan mengamati video. Memperhatikan dan mengamati dulu. Oke, semua harus memperhatikan dan mengamati bagaimana cara menjumlahkan pecahan dengan penyebut yang sama dan berbeda. Amati semua, dicermati semua, didengarkan semua. Nanti yang belum jelas, yang tidak jelas nanti tanya sama aku. Kamu harus cermati. Oke? Ya. Cermati dulu, dipahami dulu. Halo adik-adik semua, selamat ketemu kembali. Kali ini kita akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan menggunakan trik yang mudah dan cepat. Jika biasanya menghitung penjumlahan dan pengurangan pecahan, kita harus menentukan KPK-nya terlebih dahulu. Namun kali ini kita akan menggunakan cara yang lain. Silakan adik-adik perhatikan dengan seksama videonya hingga akhir ya, agar kalian bisa memahami materinya dengan baik dan dapat menerapkannya di sekolah nanti. Di sini sudah ada soalnya, yaitu 2/3 ditambah dengan 3/5. Kita perhatikan di sini penyebutnya berbeda, yaitu 3 dan 5. Maka caranya adalah kita kali silang antara pembilang pecahan pertama dengan penyebut pecahan yang kedua, yaitu 2 dan 5. Kita kali silang ya, kita tulis di bawahnya agar adik-adik lebih mudah memahaminya ya. Oke, sama dengan tadi 2 dikali 5 per, kemudian untuk pernya atau penyebutnya kita kalikan antara penyebut pecahan pertama dengan penyebut pecahan kedua, yaitu 3 dan 5. Maka penyebutnya menjadi 3 dikali 5. Oke, selanjutnya untuk yang kedua kita kali silang antara pembilang pecahan yang kedua dengan penyebut pecahan yang pertama, yaitu 3 dan 3. Kita kali silang. Karena di sini ditambah, maka di sini kita tulis ditambah 3 dikali 3 per, sama di bawahnya yaitu penyebut dan penyebut kita kalikan, yaitu 3 dikali 5. Sama dengan kita hitung 2 kali 5 hasilnya adalah 10. Kemudian penyebutnya 3 dikali 5, 15 ditambah ya 3 dikali 3, 9, 3 dikali 5, 15 sama dengan 10 ditambah 9 hasilnya 19 per 15. Adik-adik perhatikan di sini 19 per 15. Kita perhatikan pecahan ini pembilangnya lebih besar daripada penyebut, maka kita perlu menyederhanakannya menjadi pecahan campuran. Perlu diingat itu ya, kalau pembilangnya lebih besar kita ubah menjadi pecahan campuran. Caranya bagaimana? Caranya kita hitung dengan menggunakan pembagian bersusun atau biasa disebut dengan pembagian korogatif. Ini sama artinya dengan 19 per 15, artinya 19 dibagi dengan
dan 15. Tuliskan di bawahnya ya. Kita bentuk prerogatifnya ya. Kemudian 19 berada di dalamnya dan 15 berada di posisi luar. 19 dibagi 15 itu hasilnya bisa 1. Kemudian kita kalikan 1 dikali 15 hasilnya adalah 15. Kita taruh di bawah 19. Nah, 19 dan 15 kemudian kita kurangkan ya. 9 dikurang 5 itu hasilnya adalah 4. Kemudian 1 dikurang 1 hasilnya 0. Tidak perlu kita tulis karena berada di depan, kecuali kalau ada di belakang baru kita tuliskan. Nah, kita bagi kembali. 4 dibagi dengan 15. 4 dibagi 15 itu tidak cukup atau tidak bisa. Maka kita langsung menaikkan saja ke atas sini ya. Kita naikkan ke posisi atas menjadi 4 per. Nah, ini 4 per. Kemudian 15 yang ada di sini kita turunkan ke bawahnya sini. Nanti dia akan menjadi penyebutnya menjadi per 15. Jadi hasilnya adalah 1/14 per 15. Oke, nah itu untuk soal yang pertama. Kita coba soal yang kedua. Jadi kita kali silang kemudian 1 dan 4. 1 dikali 4 per penyebutnya dikalikan, yaitu 4 dikali 2 sama dengan ya 3 dikali 2 6 per 4 dikali 2 8 dikurang 1 dikali 4 per 4 dikali 2 8 sama dengan 4 hasilnya adalah 2 per 8. Untuk hasil ini masih bisa kita sederhanakan. Angka yang bisa membagi bilangan ini sama adalah 2 ya, maka kita bagi dengan angka 2 dibagi 2. Pembilang dan penyebut harus dibagi dengan bilangan yang sama. Tidak boleh 2 dibagi 2 8 dibagi 4, tidak boleh. Kalau pembilang dibagi 2, penyebutnya pun harus dibagi 2. Sama dengan 2 dibagi 2 hasilnya 1, kemudian 8 dibagi 2 hasilnya adalah 4. Maka hasilnya menjadi 1/4. Demikian adik-adik pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan tetap semangat belajar di rumah ya. Tadi kamu sudah memperhatikan video. Sudah jelas apa belum? Jelas. Kalau sudah jelas, siapa yang boleh bertanya yang belum jelas? Vika, sudah jelas apa belum Vika? Sudah. Nah, kalau sudah jelas, coba sekarang dulu maju. Ya, maju dulu. Sebelum kita mengerjakan soal, kita latihan dulu apa yang kamu kerjakan tadi. Nah, tadi kita menjumlahkan penjumlahan. Kita menjumlahkan yang bawah namanya tadi apa? Penyebut. Penyebutnya bagaimana? Sama. Kalau ada penyebut sama, kita tinggal menjumlahkan pembilangnya. Oke, pembilangnya yang terakhir kita tinggal dijumlahkan. Ada siapa yang berani maju? Ya, ayo, Rizky.
Ditekankan dulu tadi.
belajar apa? Apa lagi? Apa lagi? Apa Umi tadi belajar apa? Ya, terus apa lagi? Apa lagi? Terus apa lagi tadi? Iya, tadi kita belajar tentang pecah. Sekarang tadi kita menjumlah dan mengurai bilangan pecahan yang penyebutnya sama. Menjumlah dan mengurangkan pecahan yang penyebutnya berbeda. Kalau begitu kita menyimpulkan. Nah, bagaimana tadi cara mengerjakan pecahan yang penyebutnya sama? Sama penyebutnya sama tadi diapakan dulu? Tinggal menjumlah atau mengurangkan pembilangan. Kalau menjumlahkan dengan penyebut yang berbeda, gimana tadi caranya? Dengan cara dikali atau mencari. Iya, tadi berarti kesimpulan pelajaran dari ini menjumlah bilangan pecahan dengan pecahan yang sama. Kita sudah menjumlah dan mengurangkan pembilangnya. Kalau penyebutnya